Istri CEO saya bab 261-270. Bajingan, beraninya kau memukulku, kata pria jangkung itu dengan marah. Dia jelas tidak menyangka bahwa King Feng akan memukulnya. Ya, aku memukulmu. Jika kau berani menyentuh ranjang Suelin, aku akan mematahkan tanganmu, kata King Feng dingin kepada pria jangkung itu. Dia bertekad untuk tetap di bangsal ini. Dia tidak peduli dengan wakil direktur rumah sakit atau direktur biro kesehatan. Dia akan menghajar siapapun yang berani memaksa Suelin pergi. Pria macam apa dia jika membiarkan istrinya diusir dari rumah sakit? Seorang pria seharusnya melindungi istrinya. King Feng berdiri di depan tempat tidur Suelin dan menatap dingin ke arah orang lain. Kenapa kalian masih berdiri di sini? Usir dia, kata pria jangkung itu dengan marah kepada belasan petugas keamanan. 12 penjaga keamanan bergegas menuju King Feng ketika mereka mendengar perintah pria jangkung itu. Mereka siap memberi pelajaran pada King Feng. Pria ini berani sekali. Beraninya dia menghajar ketua tim mereka. Dia pantas dihajar. Sekelompok penjaga keamanan mengira mereka akan mampu menggertak King Feng dengan jumlah mereka. Namun, mereka segera menyadari bahwa mereka salah besar ketika memulai perkelahian. Pemuda itu terlalu kuat. Ia membuat para petugas keamanan terpental hanya dengan satu pukulan atau tendangan. Seketika, belasan petugas keamanan itu terkapar di tanah. Orang ini terlalu kuat. Orang-orang di sekitarnya tercengang. Dia telah mengalahkan belasan orang sendirian. Suelin sedikit terdiam. Ia merasa suaminya agak kasar. Namun, ia menyukai pola pikirnya karena ia melawan para pria karena dirinya. Banting. Semua orang masih tercengang ketika pintu bangsal tiba-tiba terbuka. Jiang Wotang, Meng Yaosu, dan Chuan Tang masuk ke bangsal bersama-sama. Jiang Wotang langsung melihat para penjaga keamanan di lantai dan kerumunan di dalam ruangan ketika ia melangkah masuk. Ia mengerutkan kening karena bingung. Hei, King Feng ada di sana. Wajah Jiang Wotang berseri-seri saat melihat King Feng dan dia mulai berjalan menuju King Feng. Dia di sini untuk menemukan King Feng. Jika dia bisa menemukan King Feng, Tuan Tang bisa diselamatkan. Pak Wali Kota, ini Pak Wali Kota. Apakah beliau berjalan ke arah saya? Kilasan kegembiraan dan kegembiraan terpancar di wajah Direktur Biro Kesehatan ketika melihat Jiang Wotang berjalan ke arahnya. Sebagai Direktur Biro Kesehatan Kota Donghai, Jin Wang tentu mengenal Jiang Wotang. Ia sangat gembira bertemu dengan wali kota. Namun, ekspresinya berubah sesaat kemudian. Jiang Wotang berjalan melewatinya tanpa melirik sedikit pun. Diabaikan. Jin Wang diabaikan oleh wali kota. Halo, King Feng. Akhirnya aku menemukanmu, kata Jiang Wotang sambil tersenyum kepada King Feng. Dia sangat emosional melihat King Feng. Pemuda di depan mungkin bisa menyembuhkan ayahnya. Apa? Wali kota sedang berbicara dengan King Feng sambil tersenyum. Jin Bu Wang tertegun dan mengira dia berhalusinasi. Pemuda di depan hanyalah orang biasa. Bagaimana mungkin wali kota tersenyum ramah padanya? Apa? Wali kota sedang berusaha menyenangkan hati King Feng. Apa yang terjadi dengan dunia? Jin Bu Wang mengira ia berhalusinasi. Ia menggosok matanya dan mendapati Jiang Wotang masih tersenyum cerah pada King Feng. Apa yang kamu butuhkan? Tanya King Feng tanpa minat. Bisakah kau mengobati ayahku? Kata Jiang Wotang dengan gugup. Dia tentu saja bisa merasakan sikap dingin King Feng. Dia tahu King Feng masih marah padanya, dia tidak bisa menyalahkan siapapun selain dirinya sendiri. King Feng mengerutkan kening dan berkata, sudah kubilang, kalau kau ingin aku mengobati Tuan Tang, putramu harus memohon padaku di pangkuannya. Dia dihina dan dicemooh oleh Jiang Wotang dan yang lainnya di distrik 1. Dia marah dan tentu saja bersikap dingin kepada mereka. Ekspresi Jiang Wotang berubah mendengar kata-kata King Feng. Dia adalah wali kota. Jika putranya memohon pada King Feng sambil berlutut, reputasi putranya akan hancur. Reputasinya sendiri juga akan tercoreng. Namun, jika putranya tidak berlutut memohon, King Feng akan menolak merawat Tuan Tang. Tuan Tang akan mati. Tanpa bantuan Tuan Tang, Jiang Wotang tidak akan bisa maju dalam kariernya. Ia bahkan bisa diturunkan jabatannya. King Feng, apa yang terjadi di bangsal tanda pagar 1 adalah salahku. Aku akan berlutut dan meminta maaf. Tolong selamatkan kakekku. Wajah Chuan Tang pucat pasi. Ia siap berlutut dan meminta maaf. Meskipun Chuan Tang manja dan pemarah, ia sangat dekat dengan ayahnya. Ia rela dipermalukan demi menyelamatkan nyawa kakeknya. Tepat ketika Chuan Tang hendak berlutut, sebuah tangan meraih dan menghentikannya. Ia berbalik dan menyadari bahwa itu adalah King Feng. Chuan Tang, meskipun aku tidak senang padamu, karena kau berbakti, aku memutuskan untuk memaafkanmu.
Kau tidak perlu berlutut lagi, kata King Feng sambil tersenyum tipis kepada Chuan Tang. Sejujurnya, King Feng tidak menyukai Chuan Tang. Dia anak yang manja. Namun, King Feng sedikit tersentuh melihat betapa ia peduli pada kakeknya. Kakeknya juga memperlakukannya dengan sangat baik dan merupakan salah satu anggota keluarga Li yang memperlakukannya dengan sangat baik. Sayangnya, kakeknya telah meninggal dunia. Melihat perasaan Chuan Tang terhadap kakeknya, ia teringat kakeknya yang telah meninggal. Karena itu, ia memutuskan untuk mengobati Tuan Tang. Di matanya, seseorang yang bersedia berlutut untuk kakeknya tidak akan memiliki hati yang buruk. Terima kasih, kata Chuan Tang tulus kepada King Feng. Jiang Wotang juga menatap Feng Qing dengan ekspresi terima kasih. Ia tahu bahwa Feng Qing tidak hanya menyelamatkan reputasi Chuan Tang, tetapi juga reputasinya. Pada saat ini, Jiang Wotang tiba-tiba menyadari bahwa Feng Qing lebih baik dalam menangani masalah daripada dirinya sendiri. Pemuda ini bukanlah orang biasa. Terima kasih, King Feng, kapan kamu akan merawat Tuan Tang? Jiang Wotang bertanya pada King Feng. Tidak sekarang. Seseorang ingin mengusirku dari rumah sakit, kata King Feng ringan sambil melirik Bing Liu. Tatapan dingin itu membuat tubuh Bing Liu gemetar. Ia tahu ia sudah tamat. Bahkan wali kota harus menyenangkan pemuda ini, tetapi ia hendak mengusir King Feng demi menyenangkan Direktur Biro Kesehatan. Ia bodoh. Siapa? Siapa yang berani mengusirmu dari rumah sakit? Tanya Jiang Wotang dengan geram. Dia ingin meminta bantuan dari King Feng. Di saat genting ini, seseorang ingin mengusirnya dari rumah sakit. Apa mereka ingin mati? Jiang Wotang sangat marah. Ia memutuskan untuk mengusir orang yang ingin mengusirnya dari rumah sakit. Bab 262. Ibu Xiaoman Lu. Yang ingin mengusirku adalah Nyonya Wang, kata King King sambil melirik Nyonya Wang dengan dingin. Nyonya Wang. Jiang Wo mengerutkan kening dan baru menyadari seorang wanita parubaya sedang berbaring di tempat tidur dan menatapnya dengan ketakutan. Ayo, kita pergi ke rumah sakit lain. Nyonya Wang harus pergi karena dia tahu dia telah mendapat masalah. Hari ini adalah hari yang paling memalukan baginya. Sungguh memalukan meninggalkan bangsal seperti itu sebagai seorang wanita dari salah satu dari 4 keluarga besar di Eastern Sea City. Nyonya Wang tampak frustrasi dan penuh kebencian. Dia tidak akan membiarkan ini begitu saja. Dia harus membuat King Feng membayarnya. Asteris ding ding ding. Nyonya Wang menekan nomor di teleponnya dan berkata lirih, Hu Wang, bisakah kamu membantuku? Tentu saja, Nyonya, apa yang terjadi? Tanya Hu Wang sopan. Namanya adalah King Feng Li. Nyonya Wang menjelaskan seluruh situasi kepada Hu Wang. Apa? Itukah yang disebut King Feng? Seru Hu Wang dengan marah dari telepon. Nyonya Wang terkejut sesaat dan bertanya, Hu Wang, apakah dia juga mengganggumu? Tentu saja, Nyonya. Dia mematahkan kaki Kun Wang. Saya sudah mencarinya akhir-akhir ini, kata Hu Wang dengan geram. Sempurna. Lalu kita balas dendam total. Kita tangkap dia dulu, lalu patahkan anggota tubuhnya dan lempar dia ke danau, kata Nyonya Wang tanpa ampun. Dimengerti, jawab Hu Wang dengan hormat. Di dalam kamar, King Feng tidak tahu bahwa Nyonya Wang telah meminta seseorang untuk membalas dendam padanya dan bahkan berencana untuk melemparkannya ke danau. Bang! Suara itu berasal dari kamar 3. Seorang wanita yang baru saja lewat pingsan di lantai. Bu, apa yang terjadi? Suara terkejut terdengar dari balik pintu. Seorang wanita jatuh ke lantai. Ia tampak sangat pucat dan tubuhnya terus berkedut. Ia dikelilingi oleh 10 orang lainnya, dan salah satunya adalah seorang gadis cantik bergaun putih, yang berteriak minta tolong dengan cemas. Hah? Bukankah itu Xiaoman Lu? Tiba-tiba King Feng menyadari gadis yang meminta bantuannya adalah Xiaoman Lu, yang sebelumnya pernah memijatnya. Xiaoman Lu, ibumu terkena serangan jantung. Masukkan pil darurat ke mulutnya, kata seorang dokter berkacamata dengan nada mendesak. Dokter, saya lupa membawa pil. Xiaoman menatapnya dengan menakutkan sementara tangannya gemetar. Jangan panik, lupakan saja pilnya, cukup tekan beberapa titik di dekat jantungnya untuk membantu melancarkan peredaran darahnya. Dokter itu mencoba menghibur Xiaoman sambil membungkuk dan mulai memijat titik-titik akupuntur wanita itu di sekitar area jantungnya. Berhenti. Tiba-tiba King Feng menyerbu kerumunan dan berteriak. Mengapa Anda meminta saya berhenti? Tanya dokter itu dengan marah ketika dia melihat King Feng berlari masuk. Dia tidak mengalami serangan jantung, kata King Feng sambil mengerutkan kening. Kau bercanda. Saya dokternya dan saya mendiagnosisnya terkena serangan jantung. Sebaiknya kau menjauh dan jangan ganggu saya. Dokter itu melambaikan tangannya, memberi isyarat agar King Feng pergi. Saudara Li, apa yang membawamu ke sini? Xiaoman merasa terkejut setelah mengenalinya. Xiaoman,
Ibumu benar-benar tidak terkena serangan jantung. Hanya aku yang bisa menyelamatkannya sekarang, kata King Feng dengan tulus sambil menatap Xiaoman. Aku percaya padamu, Saudara Li. Xiaoman memutuskan untuk percaya pada King Feng karena dia tahu dia tidak akan menyakitinya. Dalam sedetik, King Feng menusukkan 9 jarum kecil ke kepala wanita itu. Trombosis di kepala wanita itu telah sepenuhnya menghalangi sirkulasi darah, yang saat ini sangat berbahaya. Setiap titik tusukan jarum oleh King Feng sangat presisi. Semuanya merupakan titik akupuntur khusus di otak. Hanya dalam semenit, wanita itu akhirnya sadar dan terbangun. Begitu wanita itu terbangun, King Feng segera mencabut ke-9 jarum dari kepalanya. Dokter berkacamata yang berdiri di sampingnya cukup terkejut. Ia tidak menyangka pemuda itu benar-benar memiliki beberapa teknik medis dan menghidupkan kembali wanita yang tak sadarkan diri itu. Terima kasih banyak, Saudara Li. Xiaoman sangat berterima kasih padanya dan terus berterima kasih dengan gembira. Ia tahu Saudara Li selalu yang terbaik. Jangan khawatir, Xiaoman. Bawa ibumu ke rumah sakit sekarang, kata King Feng kepada Xiaoman. Xiaoman kemudian mengantar ibunya mengambil obat setelah menunjukkan rasa terima kasihnya. Ibunya harus minum obat ini berkali-kali tanpa henti karena tekanan darahnya yang tinggi. Bab 263. Suelin melakukan langkah pertama. Terima kasih banyak, Wali Kota Tang, kata King Feng sambil tersenyum kepada Jiang Wo. Dia tahu Jiang Wo telah berbuat baik padanya dengan mengusir Nyonya Wang dari bangsal dan membuat dirinya mendapat masalah dengan keluarga Wang. Tidak masalah, King Feng. Kapan kamu bisa merawat ayahku? Tanya Jiang Wo sambil tersenyum pada King Feng. King Feng mengangguk dan berkata, ayo kita lakukan sekarang. Karena jarum akupuntur dipukul oleh Zhuang Tang, hanya sedikit saripati yang masuk ke tubuh Tuan Tang, yang hanya bisa memperpanjang hidupnya selama 10 hari. Petik 1 petik 2. Dokter yang luar biasa. Jiang Wo dan Zhuang Tang sama-sama terkesan setelah mendengar apa yang dikatakan King Feng. Sejujurnya, bahkan Dr. Zhao menemukan bahwa Tuan Tang hanya dapat bertahan hidup selama 10 hari lagi dengan alatnya setelah ia sadar. Namun, tanpa hadir di ruangan itu, atau mengandalkan alat apapun, King Feng sudah tahu bahwa Tuan Tang hanya punya 10 hari lagi untuk hidup. Keterampilan medis yang luar biasa. Jiang Wo hampir tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Dia yakin Tuan Tang pasti akan diselamatkan asalkan King Feng bersedia menyelamatkannya. Sayang, aku akan mentraktir ayah wali kota. Istirahatlah yang cukup di sini, kata King Feng sambil mengelus kepala kecil Suelin, lalu berbalik dan pergi bersama Jiang Wo. Semua orang terkejut melihat kepergian King Feng. Siapa orang ini yang bahkan sampai diajak wali kota untuk berkencan? King Feng dibawa ke kamar satu oleh Jiang Wo. Saat itu, Tuan Tang sudah bangun dan menatap King Feng dengan bingung ketika ia dibawa oleh putranya. Ayah, dia adalah Li King Feng. Dia telah menyelamatkan hidupmu, kata Jiang Wo sambil tersenyum kepada Tuan Tang. Tuan Tang membuka matanya lebar-lebar begitu mendengar apa yang dikatakan Jiang Wo. Oh, terima kasih banyak, anak muda. Dengan senang hati, Tuan Tang. Itu memang sesuatu yang harus saya lakukan, kata King Feng sambil melambaikan tangannya dengan rendah hati. Tuan Tang dulunya adalah seorang jenderal negara. Ia telah berjasa besar bagi negara ini. Oleh karena itu, King Feng sangat hormat dan berbicara kepadanya dengan sopan. Meng Yao sangat terkejut karena ia belum pernah melihat King Feng begitu rendah hati sebelumnya. Menurutnya, King Feng memang selalu sombong di masa lalu. Nah, sekarang ia mengerti arti dari tidak pernah menilai buku dari sampulnya. King Feng, bolehkah kita mulai perawatannya sekarang? Tanya Jiang Wo dengan cemas. Ya, tentu saja. King Feng mengangguk dan mengeluarkan 9 jarum. Ia menusukkan ujung jarum ke jari telunjuknya dan mulai mengekstrak saripatinya dengan jarum tersebut. Kemudian, ia menusukkan ujung masing-masing 9 jarum pada masing-masing 9 titik akupuntur di tubuh Tuan Tang dengan 9 jarum saripati miliknya. Setelah perawatan oleh King Feng, Tuan Tang merasakan suhu tubuhnya berangsur-angsur kembali normal. Energi dan panas tubuhnya akhirnya kembali. Dr. Zhao, bisakah Anda datang memeriksa ayah saya? Jiang Wo merasa sangat gembira setelah melihat ayahnya mendapatkan kembali semua vitalitasnya. Su Zhao mengangguk dan mulai memeriksa tubuh Tuan Tang dengan meletakkan peralatan medis padanya. Baiklah, Tuan Wali Kota, semua organ Tuan Tang yang rusak telah pulih. Su Zhao menatapnya dengan gembira. Sungguh keajaiban dalam sejarah ilmu kedokteran. Su Zhao memandang King Feng dengan kagum karena ia belum pernah melihat hal seperti itu terjadi. King Feng telah membuktikan keterampilan medisnya bahkan mendapat perhatian dari dokter kepala rumah sakit umum pertama di kota Laut Timur. Su Zhao, berapa lama ayahku bisa hidup sekarang?
Jiang Wo akhirnya menanyakan pertanyaan yang paling mengkhawatirkannya karena ini tidak hanya penting bagi umur Tuan Tang, tetapi juga masa depan bisnisnya. Berdasarkan kondisi tubuhnya sekarang, dia bisa hidup setidaknya lebih dari setahun. Lebih dari setahun. Sungguh keajaiban. Ya, memang sebuah keajaiban. Kupikir Tuan Tang pasti akan mati. Aku tak percaya King Feng benar-benar menyelamatkannya dan memperpanjang hidupnya hingga 1 tahun. Su Zhao terus berkata dengan heran. King Feng, terima kasih banyak, atas nama ayahku. Jiang Wo menghampiri King Feng dan membungkuk di hadapannya dengan penuh rasa terima kasih. Ia tahu pemuda di depannya ini tidak hanya akan menyelamatkan ayahnya tetapi juga masa depannya, jadi mengucapkan terima kasih sambil membungkuk adalah hal yang perlu dilakukan. Sama-sama, Pak Wali Kota. Itu sesuatu yang harus saya lakukan, kata King Feng tenang sambil melambaikan tangannya. Tuan Tang, karena Anda baru saja pulih, jangan berolahraga berlebihan. Istirahat dan berjalan-jalan sebentar bisa membantu Anda pulih lebih cepat, kata King Feng sambil tersenyum kepada Tuan Tang. Tuan Tang juga mengangguk sambil mendengarkan dengan saksama. Ia menatapnya dengan penuh hormat karena pria ini sungguh luar biasa, memiliki keterampilan medis yang luar biasa di usia semuda itu. Tuan Tang, saya akan meninggalkan Anda di sini agar Anda bisa beristirahat. Saya harus pergi sekarang, kata King Feng sambil tersenyum dan hendak pergi. Dia akhirnya harus pergi setelah menyembuhkan tubuh Tuan Tang karena Suelin masih menunggunya di bangsal 3. King Feng, tunggu sebentar, Jiang Wo memanggil namanya. King Feng berhenti sejenak dan menoleh ke belakang dengan bingung. Ia tidak tahu mengapa ia tiba-tiba memanggil namanya. Ya, Wali Kota Tang. King Feng, ini kartu nama saya. Ada nomor saya di sana, hubungi saya jika kamu butuh bantuan nanti. Jiang Wo tersenyum dan memberikan kartunya kepada King Feng. Sementara itu, Meng Yao merasa iri ketika melihat kartu nama Jiang Wo. Ini kartu nama wali kota. Orang biasa bahkan tidak pernah melihat wajahnya, tetapi sekarang dia mendapatkan kartu namanya. Selama mereka punya kartu ini, mereka tinggal menelepon wali kota dan semua masalah akan terselesaikan. Tapi tentu saja, masalahnya terbatas pada masalah-masalah umum. Soal masalah yang dihadapi gangster, tidak ada yang lebih efektif daripada kekerasan. Terima kasih, King Feng sangat berterima kasih karena dia tahu nilai kartu ini. Kemudian, dia segera pergi setelah mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang di ruangan itu. Ruang 3. Saat itu, Suelin dikelilingi oleh Xiao Yuezhang, Wan Qiuxia, dan Wei Qiao. Ketiga gadis ini terus bertanya bagaimana ia dan King Feng bertemu dan menikah, yang membuat Suelin semakin malu. Kalian sedang bicara apa? Tanya King Feng penasaran saat melihat gadis-gadis itu berbicara setelah dia masuk. King Feng, kami bertanya siapa yang mengambil langkah pertama saat kalian menikah. Wei Qiao bertanya langsung karena dia tidak pernah bisa menyimpan rahasia. Bukankah itu sudah cukup jelas? Dia, tentu saja, yang mengambil langkah pertama, kata King Feng dengan bangga sambil mengangkat dagunya. Pembohong, bagaimana mungkin bos kita mengambil langkah pertama, gerutu Wei Qiao sambil mengangkat bibir kecilnya. Baiklah, kau bisa bertanya padanya jika kau tidak percaya padaku, kata King King sambil tersenyum sambil menatap Suelin dengan penuh arti. Suelin kesal setelah mendengar apa yang dikatakan King Eng. Si brengsek ini tidak bisa merasa lebih bahagia tanpa menggodanya suatu hari nanti. Dia adalah CEO Snow Corporation sekaligus wanita tercantik nomor 1 di kota Laut Timur. Bagaimana dia akan mengambil langkah pertama untuk mendekati King Eng? Wei Qiao, jangan dengarkan dia. Dia jelas-jelas yang memulai, kata Suelin sambil terkikik. Dia perlu mengatakan bahwa dia didekati oleh King Feng agar dia bisa menjaga keanggunannya di depan asisten dan teman-temannya. Bab 264. Suelin pulih. Sayang, ceritakan pada semua orang, apakah kamu yang mengajakku kencan duluan? Rentetan ancaman muncul di wajah Suelin, menatap ke arah King Feng Li, dengan tatapan mengancam yang terpancar dari matanya. Jelas sekali maksudnya. Jika Lili Qingshan tidak menuruti perkataannya, sesampainya di rumah, dia akan dihukum. Melihat tatapan mata Suelin yang penuh nafsu membunuh itu, Li merasa merinding. Ia tahu bahwa ia harus menuruti Suelin, karena semua gadis ingin pria mereka yang mengambil langkah. Apa yang dia katakan benar, akulah yang mengajaknya berkencan. Li Qingfeng tersenyum, langsung mengubah apa yang hendak dia katakan kepada para wanita lainnya. Tidak ada cara lain, Suelin masih di rumah sakit. Dia pasien, dan pasien adalah prioritas utama. Demi membuatnya bahagia dan cepat sembuh, Li Qingfeng hanya bisa berkata bahwa dialah yang harus bertindak lebih dulu. Tapi, sejujurnya, pertanyaan tentang siapa yang sebenarnya memulai langkah pertama itu cukup rumit. Di mata Li Qingfeng, dia tampan dan punya banyak keahlian,
jadi tentu saja Suelin yang mengajaknya berkencan. Tentu saja, di depan semua orang, dia jelas tidak akan mengatakan itu. Perempuan perlu dipuji dan dibujuk. Menurut para filsuf, perempuan menyukai pujian, meskipun mereka tahu apa yang dikatakan laki-laki itu salah, tetapi mereka senang mendengarnya. Jika seseorang mengatakan yang sebenarnya, mereka mungkin sebenarnya tidak menyukainya. Kalau kamu bilang yang sebenarnya ke cewek yang nggak cantik, kalau dia jelek, dia pasti bakal ngamuk. Tapi, kalau kamu bilang dia cantik, dia bakal langsung jadi temanmu. Pujian dan senyuman adalah dua senjata, tidak peduli apakah targetnya wanita atau pria, itu sangat efektif. Melihat para gadis di sekitar mereka, Wei Qiao adalah sekretaris sekaligus sahabat Suelin, dan mereka paling senang mengobrol. Hao Luo justru tertawa bodoh di sela-sela obrolan. Suelin adalah istri Li Qingfeng, dan ia sangat senang karena ia adalah bawahan Li Qingfeng. Li Qingfeng memiliki kemampuan yang kuat, jadi mengikutinya juga bisa memberinya beberapa keuntungan. Ketika ada kebahagiaan, pasti ada kesedihan juga. Xiao Yuezhang dan Wan Qiuxia jelas-jelas memaksakan senyum mereka. Meskipun tampak bahagia, hati mereka sedih, dengan semburat kesepian di mata mereka. Karena semua orang masih ada pekerjaan besok, setelah berbicara sebentar dengan Suelin, Wei Qiao, Wan Qiuxia, Xiao Yuezhang dan yang lainnya semuanya bangkit dan pergi. Lagi pula, Li Qingfeng adalah suami Suelin. Cukup baginya untuk berada di sini. Kehadiran terlalu banyak orang lain sebenarnya cukup berisik. Hanya Lili dan Suelin yang tersisa di ruangan itu, seluruh dunia menjadi sunyi. Dan Nyonya Wang sudah diusir dari ruangan itu. Apakah kamu merasa lebih baik sekarang? Tanya King Feng Li sambil duduk di sisi tempat tidur, menggenggam tangan Suelin yang kecil dan lembut. Ya, jauh lebih baik. Suelin menganggukkan kepala kecilnya dan merasa tubuhnya sudah jauh lebih baik. Awalnya dia tidak sakit. Dia hanya tidak makan selama 2 hari dan pingsan karena kelaparan. Setelah mengonsumsi glukosa, minuman nutrisi, dan bubur, tubuhnya pulih sepenuhnya. Mendengar Suelin mengatakan bahwa dia baik-baik saja sekarang, batu di hati King Feng Li akhirnya jatuh. Sayang, ayo kita tinggalkan rumah sakit hari ini, kata Suelin kepada King Feng Li. Suelin merasa dirinya baik-baik saja sekarang, jadi wajar saja jika ia ingin keluar secepatnya. Ia sudah beberapa hari tidak masuk kerja, jadi wajar saja jika ia ingin segera menyelesaikan masalah ini. Kedengarannya bagus, aku akan mengurus prosedurnya. Li Qingshan tersenyum, berbalik, dan pergi untuk berbicara dengan para dokter. Rumah sakit itu untuk orang sakit, dan kalau tidak ada yang sakit, pasti tidak ada yang mau tinggal di sana. Lagi pula, orang yang tidak sakit dan dirawat di rumah sakit itu tidak baik. Berkat bantuan Yan Ranzhao, Lili dapat menyelesaikan prosedur dengan cepat. Saat keluar dari rumah sakit, tidak hanya Dekan Su Zhao yang datang mengantarnya, tetapi juga Jiang Wotang dan Chuan Tang. Bahkan, Jiang Wotang memerintahkan pengawalnya untuk mengantar King Feng Li dan Suelin pulang sendiri. Villa nomor 13. Senang rasanya tiba di rumah. Suelin duduk di sofa, bersantai. Beberapa hari terakhir, ia mengalami pasang surut. Pertama diculik dan hampir meninggal, lalu diselamatkan oleh Li Qingfeng, pingsan, lalu dilarikan ke rumah sakit. Kini, ia akhirnya selamat dan berada di rumah. Rumah adalah tempat berlindung yang hangat dan aman. Berada di rumah, segalanya terasa santai. Kamu mau makan apa? Aku akan membuatnya, kata Li Qingfeng sambil tersenyum kepada Suelin. Bagaimana dengan mie telur? Suelin suka sekali makan mie buatan Li Qingfeng. Mie telurnya lezat. Kedengarannya bagus, aku akan membuat mie telur. King Feng Li berjalan ke dapur, bersiap membuat mie telur. Seperti kata pepatah, untuk merebut hati seorang wanita, kau harus merebut perutnya terlebih dahulu. Semua wanita menyukai dua hal. Satu adalah hal-hal yang indah, dan yang lainnya adalah makanan. Ingin seorang wanita menyukaimu. Buatkan dia makanan yang lezat. Tentu saja, beberapa perempuan menyukai hal ketiga, uang. Namun, sebagian besar dari mereka adalah pencari harta, yang hanya mencari uang, bukan cinta. Bagi Suelin, uang bukanlah hal yang penting karena ia adalah presiden perusahaan es dan salju, dengan kekayaan beberapa ratus juta. Ia tidak kekurangan uang, ia kekurangan cinta, persahabatan, dan perhatian seorang pria. Ia membutuhkan seseorang seperti Li Qingfeng, yang tidak hanya bisa melindunginya, tetapi juga memasakkannya makanan lezat. Mengenai masakan Lili, Suelin sangat menyukainya. Masakannya sungguh lezat. Memanfaatkan waktu yang akan dihabiskan King Feng Li untuk memasak, Suelin berjalan ke kamar mandi, bersiap untuk mandi. Setelah beberapa hari tidak mandi, Suelin merasa keringat bercucuran di sekujur tubuhnya, dan ia merasa sangat tidak nyaman. Karena ia sangat ingin bersih, ia harus mandi setiap malam.
Itu sudah menjadi kebiasaannya. Suelin masuk ke kamar mandi dan menanggalkan pakaiannya, memperlihatkan kulit seputih salju dan lekuk tubuhnya yang sempurna. Ia menyalakan pancuran dan mulai mandi. Mandi itu menyenangkan. Tak hanya bisa membersihkan semua kotoran, mandi juga bisa meredakan rasa lelah. Sangat bermanfaat bagi tubuh. Setelah menghabiskan mie telur, Lily mencoba mencari Suelin di ruang tamu. Bingung, ia berpikir, kemana dia pergi. Dia baru saja ke sini. Lily sedang memeriksa pendengarannya, dan mendengar suara percikan air. Ternyata itu dari kamar mandi. Ada suara di kamar mandi, apakah Suelin sedang mandi? Dengan memikirkan Suelin yang sedang mandi, King Fengli menjadi gembira, dengan kegembiraan di dalam hatinya. Dia belum pernah melihat Suelin mandi, jadi haruskah dia pergi memeriksanya? Ya, tentu saja, ya. Suelin baru saja pulih, akan gawat jika dia jatuh di kamar mandi, ini demi keselamatannya. Li Qingfeng mencari alasan, meletakkan mie telurnya, dan berjalan menuju kamar mandi. Tubuh yang luar biasa. Li Qingfeng datang ke pintu kamar mandi, dan merasakan napasnya semakin cepat. Pintunya terbuat dari kaca transparan. Mungkin karena Suelin baru saja kembali, lelah, atau tidak memperhatikan, ia tidak menurunkan tirai. Melalui jendela kaca, King Fenglin dapat melihat dada Suelin, tulang selangka yang sempurna, pinggang ramping, dan pantatnya yang kencang. Pemandangan itu terlalu indah, membuatnya sulit baginya untuk menahan diri. King Fengli menyeringai dan dengan tatapan terkejut Suelin, membuka pintu. Bab 265. Si kerudung merah dan serigala jahat. Badi, yang memberimu izin masuk, keluar sekarang. Wajah Suelin langsung memerah. Dia mengambil handuk dan menutupi tubuhnya. Dia sedang menikmati mandi, tetapi tidak menyangka Li Qingfeng akan masuk dan melihat setiap inci tubuhnya. Sayang, tubuhmu baru saja pulih dan kamu belum sesehat dulu. Aku takut kamu jatuh, jadi aku datang untuk memeriksamu. Dengan wajah datar, Li Qingfeng menyampaikan alasannya. Alasannya bagus, tapi matanya terus mengamati Suelin tanpa rasa malu. Harus diakui, Suelin memang sangat cantik. Wajahnya cantik, tulang selangkanya setajam kristal, kulitnya seputih salju, bak bunga teratai salju, tanpa cacat sedikitpun. Tubuhnya bahkan lebih baik. Payudaranya seperti dua buah pepaya, menggoda siapapun untuk menggosoknya. Pinggangnya seperti cabang pohon willow, ramping namun lembut. Bokongnya seperti semangka merah muda. Kakinya seperti susu trelon, putih dan empuk. Bagian utamanya adalah tubuhnya hanya ditutupi selembar handuk, yang anehnya menggoda, membuat orang merasa fanatik. Mata King Fengli bersinar dengan cahaya hijau berminyak, berjalan menuju Suelin. Serigala jahat, jangan berani-berani datang, teriaknya. Melihat tatapannya, Suelin tiba-tiba teringat serigala besar yang jahat itu. Serigala besar yang jahat, penggunaan gelar ini tepat. Itulah deskripsi terbaik untuk Li Qingfeng saat ini. Saat ini, dia persis seperti serigala besar yang jahat. Si kerudung merah, jangan takut, biarkan kakak serigala yang menjagamu. Li Qingshan menyeringai, menggambarkan Suelin sebagai gadis kecil. Suelin yang sekarang sebenarnya seperti si gadis berkerudung merah yang akan diganggu oleh serigala besar yang jahat. Serigala jahat, pergilah. Si kerudung merah kecil, biar aku bantu mandi. Serigala jahat, aku bisa mandi sendiri. Suelin menggelengkan kepalanya, menolak saran King Fengli untuk membantunya mandi. Suelin sudah menerima Li Qingfeng, dan sungguh-sungguh menyukainya dari lubuk hatinya. Namun, mandi bersama masih terasa sulit baginya karena ia masih malu-malu. Perempuan pada awalnya memang pemalu, dan hal ini tidak ada hubungannya dengan IQ atau EQ, hal ini sudah menjadi bagian dari DNA mereka. Si kerudung merah, kau baru saja pulih dan mungkin sudah tidak punya kekuatan lagi. Serigala jahat ini punya banyak kekuatan, jadi biarkan aku memijat punggungmu. Mata King Fengli berbinar dan ia langsung memeluk Suelin, membantunya mandi. Suelin ingin memberontak, tetapi ia lebih lemah dari Lily, sehingga tidak bisa melarikan diri. Ia ingin menunjukkan ketidakpuasannya, tetapi diabaikan oleh Lily. King Fengli membantu Suelin membersihkan seluruh tubuhnya, pemandangannya terlalu indah untuk dijelaskan. Soal olahraga ekstrim di ranjang, tubuh Suelin baru saja pulih dan masih cukup lemah, jadi kurang cocok. Li Qingfeng memutuskan untuk melakukannya setelah kondisi tubuhnya membaik. Setengah jam kemudian, Lily melepaskan Suelin dan keluar dari kamar mandi dengan senyum lebar. Di belakangnya, Suelin tergeletak di lantai, wajahnya semerah apel merah, sangat menarik perhatian. Serigala bodoh, hanya tahu cara menggertak si kecil berkerudung merah. Katanya pada dirinya sendiri. Wajah Suelin dipenuhi rasa malu. Soal serigala bernama King Feng ini, Suelin menyukainya.
Para wanita menyukai pria yang sedikit nakal. Setelah Suelin mengatur napas, dia berdiri, mengenakan pakaiannya, dan berjalan keluar dari kamar mandi. Ketika dia berjalan ke ruang tamu, dia melihat King Fengli sedang berbaring di sofa sambil menonton TV, ekspresinya nyaman. Nama acaranya adalah IAM Special Force. Semua pria menyukai acara seperti ini dengan karakter-karakter pria tangguh, sementara wanita lebih menyukai drama film cewek seperti The Journey of Flowers dengan karakter-karakter wanita manis seperti Li Yingzhao. Mie telurnya sudah dingin. Suelin mengerutkan kening dan melihat mie di atas meja sudah dingin. Tubuhnya baru saja membaik, tetapi perutnya masih lemah, jadi dia hanya bisa makan makanan yang hangat dan lembut, tidak dingin. Kerudung merah kecil, aku akan membuatkan satu lagi untukmu. Li Qingshan terkekeh. Berdiri dari sofa dan berjalan menuju dapur. Tiba-tiba dia merasa bahwa memanggil Suelin dengan sebutan gadis berkerudung merah terdengar lebih baik daripada memanggilnya sayang. Apa bagusnya, aku pasukan khusus, aku ingin menonton perjalanan bunga. Dia beralih ke saluran yang sedang menayangkan perjalanan bunga, dan mulai menonton dengan penuh minat. Melihat Qiangu Hua MC drama bersedih, mata Suelin mulai berkaca-kaca, dia adalah penggemar berat Qiangu Hua. Enak banget, nangis nonton acara TV. Ketika Li Qingfeng mengeluarkan mie, ia melihat Suelin menangis terseduh-seduh dan kebingungan. Dia mendengar tentang acara The Journey of Flowers karena sangat populer, banyak orang menontonnya. Pria utamanya seksi dan wanita utamanya cantik, acara itu menarik banyak penggemar. Apa yang tidak dipikirkan oleh King Fengli adalah bahwa Presiden Suelin juga merupakan penggemar Qiangu Hua. Kau tidak mengerti, nasib Qiangu Hua terlalu pahit. Setelah melalui banyak penderitaan, Ziwa Bei masih menyakitinya, kata Suelin dengan nada kesakitan, membuat King Fengli bingung. Terserah, ini, makanlah. Sambil tersenyum, Li Qingshan membawakan mie telur untuk Suelin. Bagi King Fengli, semua karakter dalam pertunjukan itu palsu, hanya gadis yang emosional yang akan menangis, sedangkan pria tidak. King Fengli mencoba mengganti saluran kembali ke saya pasukan khusus saat Suelin sedang makan, tetapi dia tidak membiarkannya. Baiklah, kamu yang sabar, dan istri yang utama. Li Qingfeng pun menyerah dan menuruti Suelin, lalu melanjutkan menonton perjalanan bunga. Setelah Suelin menghabiskan mie, episodenya pun berakhir. Suelin sangat tersentuh, tetapi Li Qingfeng tidak merasakan apa-apa. Untuk anak laki-laki, IAM Special Force lebih menarik. Sudah kenyang. Waktunya tidur. Li Qingfeng tertawa. Ia menggendong Suelin dan membawanya ke kamar tidur di lantai 2. Li Qingfeng membaringkan Suelin di tempat tidur. Tepat ketika ia hendak pergi, Suelin memegang tangannya, ia tidak ingin Suelin pergi dan ingin mendengar ceritanya. Li Qingfeng menertawakan Suelin, dia seperti bayi, sudah berapa lama dia masih menyukai cerita fantasi. Sejujurnya, Suelin tidak ingin mendengar cerita, hanya saja dia tidak ingin Li Qingfeng pergi. Dia ingin tinggal bersamanya lebih lama lagi. Dahulu kala, ada sebuah gunung. Di puncak gunung itu, hiduplah seekor serigala besar yang jahat. Suatu hari, si kerudung merah pergi mendaki, bisik Li, bersiap menceritakan kisah si kerudung merah. Namun, sebelum ia sempat menyelesaikan ceritanya, Suelin tertidur. Rasanya ia sedang bermimpi indah, dengan senyum di wajahnya. King Fengli menutupinya dengan selimut beludru dan meninggalkan ruangan. Beberapa hari terakhir ini, bukan hanya Suelin yang lelah, tetapi juga Li Qingshan. Ia berusaha keras menahan rasa lelahnya, tidak ingin Suelin khawatir. Sekarang Suelin tertidur, sudah waktunya baginya untuk kembali tidur juga. Bab 266. Suelin yang penuh sukacita. Hari berikutnya sangat berawan, kabut di mana-mana. Cuaca cerah beberapa hari terakhir seakan sirna. Hari ini tak hanya berawan, suhu pun turun drastis, sepertinya akan turun salju. Tapi sejujurnya, akhirnya salju turun juga. Saat itu sudah bulan Desember, memasuki musim dingin, dan sebentar lagi akan tiba saatnya merayakan tahun baru. Lily ingat betul, waktu kecil dulu, waktu itu salju sudah turun berkali-kali. Jalan atau parit pun selalu penuh salju. Namun kini, dengan adanya pemanasan global dan kenaikan suhu, jumlah salju di musim dingin semakin berkurang setiap tahunnya. Li Qingfeng bangun cukup pagi. Ia berniat menyiapkan sarapan, tetapi ketika ia pergi ke dapur dan melihat kulkas, ia mendapati tidak ada makanan tersisa. Ya sudahlah, mendingan keluar dan sarapan saja. Dia memutuskan untuk pergi makan bersama Suelin. Tak lama kemudian, Suelin pun terbangun. Setelah selesai menyikat gigi dan mencuci, ia berjalan keluar bersama Li Qingfeng. Ini pertama kalinya ia pergi bersama Li Qingfeng. Biasanya, Suelin pergi lebih dulu, baru kemudian Li Qingfeng.
Sebelumnya, Suelin dan Li Lili memiliki kesepakatan untuk tidak mengungkapkan hubungan pernikahan mereka di perusahaan dan kepada siapapun. Namun, kini berbeda karena Suelin memutuskan untuk mengungkapkan pernikahan mereka. Setelah melewati hidup dan mati, ia merenungkannya matang-matang. Di hadapan kematian, segalanya terasa remeh, emas, status, reputasi, dan kesehatan tak ada nilainya. Dalam hati Suelin, dia menyukai Lili Qingfeng. Karena dia menyukainya, lebih baik beritahu semua orang. Apa yang ingin kamu makan? Tanya Qingfeng Li pada Suelin saat mereka berjalan keluar. Susu kedelai dan gorengan, kata Suelin sambil tersenyum. Keduanya tiba di bengkel, dan Suelin memberikan kunci mobil kepada Li Qingfeng. Li Qingfeng mengendarai BMW dan membawa Suelin ke restoran sarapan bernama Zouji. Zouji Breakfast adalah jaringan restoran waralaba yang berfokus khusus pada sarapan. Ada banyak variasi, tetapi susu kedelai dan gorengan adalah hidangan utama mereka, yang sangat lezat. Tentu saja, perabotan di Zouji Breakfast sangat mewah. Dindingnya seputih salju, memberikan kesan bersih. Meja dan kursinya juga sangat tertata rapi. Toko itu sangat populer karena sudah dipenuhi pelanggan. Lili dan Suelin masuk, membeli 2 susu kedelai dan 4 gorengan. Kebetulan, pasangan lain sudah pergi ketika mereka masuk, jadi mereka duduk di tempat masing-masing. Harus diakui, susu kedelai Zouji Breakfast sangat lezat, manis dengan sedikit rasa kedelai, dan alami. Tentu saja, gorengan mereka juga sangat lezat. Suelin merasa sangat bahagia. Di matanya, bisa sarapan bersama orang yang dicintainya sungguh membahagiakan. Jika memungkinkan, dia ingin sarapan bersama Qingfeng Li setiap pagi. Suelin dan Li Lifeng masing-masing makan 2 gorengan, tetapi tidak kenyang. Li Feng membeli 4 gorengan lagi, dan sekarang mereka berdua akhirnya kenyang. Meskipun sarapan di sini rasanya luar biasa, harganya agak mahal. Misalnya, makanan ini harganya 50 yuan. Susu kedelai dari luar harganya 2 yuan per cangkir, tetapi larut dengan air, dan tidak alami. Susu kedelai di sini semuanya terbuat dari kedelai alami organik. Bahkan dengan harga 15 yuan, rasanya sepadan. Vroom. Li Qingfeng duduk di kursi pengemudi, memutar kunci, menginjak gas, dan memutar setir. Diiringi derit mobil, mobil itu melesat menuju perusahaan es dan salju. Ia melaju dengan sangat kencang, bahkan dalam kondisi jalan yang padat ia mampu tiba di kantor perusahaan tanpa penundaan apapun. Pintu masuk depan Ice Snow Corporation dipenuhi orang-orang, dengan antrean panjang. Semua orang menunggu untuk check-in. Semua karyawan pasti tahu, sebelum mulai bekerja, mereka semua harus check-in. Ini adalah penilaian, untuk mengetahui kapan seseorang benar-benar bekerja atau tidak. Tentu saja, jika seseorang datang setiap hari, mereka akan mendapatkan penghargaan kehadiran sempurna, dengan hadiah akhir tahun yang besar dan cek yang besar. Namun, jika seseorang tidak datang terlambat, atau tidak bekerja sama sekali, penghargaan tersebut akan dibatalkan. Bahkan, penghargaan tersebut akan dibatalkan bahkan lebih parah lagi. Hah, bukankah itu presiden? Kenapa dia duduk di mobilnya Li Qingshan? Ya, presiden selalu datang kerja sendirian. Aku belum pernah melihatnya bersama pria lain. Ini pertama kalinya dia naik mobil orang lain. Mungkinkah Qingfeng Li adalah bayi gula presiden? Jangan bercanda, haha. Dengan status Li Qingfeng sebagai seorang penjual, presiden tidak akan berani menatapnya. Para karyawan Ice Snow Corporation semuanya bergosip, dengan ekspresi terkejut di wajah mereka. Para karyawan ini tidak mengetahui hubungan antara Qingfeng Li dan Suelin. Hanya Wei Qiao, Xiao Yuezhang, Wan Qiuxia, Hao Luo, dan Yan Su yang tahu, tidak ada orang lain yang tahu. Meskipun orang-orang ini tahu tentang hubungan mereka, mereka juga tahu itu adalah kehidupan pribadi presiden. Mereka tidak akan berani menyebarkannya ke seluruh perusahaan. Jadi, hanya sedikit yang tahu tentang itu. Qingfeng Li memarkir mobil di garasi parkir bawah tanah, membuka pintu, dan berjalan menuju perusahaan bersama Suelin. Tentu saja, sebelum mereka sampai di perusahaan, Qingfeng Li juga melapor. Ketika Qingfeng Li tiba di departemen penjualan, dia melihat semua orang sedang menyelidikinya dengan ekspresi aneh di wajah mereka. Karena banyak orang melihat Li Qingfeng duduk di mobil presiden pagi ini, mereka semua penasaran dengan hubungan mereka. Beberapa tercengang. Xiao Yuezhang jelas tahu hubungan mereka. Ia sedih kemarin dan hari ini juga. Dulu, kalau kakak Li melihatnya, ia akan memanggilnya Xiao Yue kecil. Tapi sekarang, bahkan kalaupun melihatnya, ia tidak akan memanggil namanya lagi, membuatnya sedih. Saudara Li, ini kontrak antara perusahaan Liu dan kami. Hari ini adalah tanggal kedaluarsanya,
silakan selesaikan dan periksa tagihannya setelahnya, kata Xiao Yue Zhang dengan sedih dan menyerahkan kontrak itu kepada Li Qingfeng. Bisnis antara perusahaan es dan salju dan perusahaan Liu dikelola oleh Lily. Setelah berakhir, jelas tugasnya adalah pergi ke perusahaan Liu dan mengambil keuntungan. Kedengarannya bagus, adik Yue. Aku akan masuk sebentar. King Feng Li tersenyum dan menerima kontrak itu. Adik Xiao Yue, kakak Li memanggilku adik Xiao Yue. Mendengar panggilan yang diberikan Li Qingfeng, dia sangat gembira dan wajahnya memerah. Dia sangat gembira karena kakak Li tidak melupakannya, dia masih memanggilnya adik perempuan Xiao Yue. Saudara Li, maaf mengganggu, saya akan kembali bekerja sekarang. Xiao Yue Zhang tersipu dan melirik ke arah King Feng Li. Melihat reaksi Xiao Yue Zhang, Li Qingfeng bingung. Aku baru saja memanggilmu Xiao Yue, adik perempuan, kenapa kau begitu senang? Melihat kontrak dengan perusahaan Liu, wajah Li Qingfeng dipenuhi rasa bersalah. Ia berkata lirih, Ruyan, lama tidak bertemu denganmu, apakah kamu masih sehat? Bab 267. Ruyan sakit. Wajah menawan Ruyan Liu memucat. Ia terbaring di tempat tidur, tampak sangat lemah dan sakit. Kakak, kamu belum makan selama 2 hari, makanlah sedikit saja. Melihat wajah pucat Ruyan Liu, mata Jiao Jiao Liu dipenuhi kesedihan. Kakak perempuannya selalu yang merawatnya, tetapi sekarang dialah yang merawat adiknya. Sejak pesta anggur, Ruyan Liu berhenti makan dan hanya berbaring di tempat tidur seperti mayat. Jiao Jiao, aku tidak mau makan. Bagaimana itu tidak apa-apa, makanlah sedikit saja. Ruyan Liu tiba-tiba mulai muntah. Tenggorokannya terasa tidak enak, tetapi tidak bisa memuntahkan apapun. Perasaan ini sangat mengganggu. Melihat kakak perempuannya muntah-muntah, Jiao Jiao Liu menjadi sangat cemas. Ia mengupas jeruk dan memaksanya masuk ke mulut Ruyan Liu. Karena sakitnya, Ruyan Liu tidak memiliki kekuatan apapun, jadi ia hanya bisa menerima jeruk itu. Setelah makan jeruk, Ruyan Liu merasa tidak terlalu jijik, dan tubuhnya terasa lebih baik. Kakak, aku tahu kakak sedih, tapi apa yang sebenarnya terjadi, bisakah kakak menceritakannya kepadaku? Jiao Jiao, bukan apa-apa. Sekalipun aku memberitahumu, kau takkan mengerti. Kakak, kalau kamu juga benar-benar menganggapku sebagai kakakmu, katakanlah. Baiklah, aku akan memberitahumu, Li Qingfeng sudah menikah, kata Ruyan Liu dengan wajah datar. King Feng Li sudah menikah, bukankah dia pacar kakakku, lalu bagaimana dia menikah? Jiao Jiao Liu bingung, bukankah King Feng Li adalah pacarmu? Hehe, istri King Feng Li adalah Suelin, kata Ruyan Liu sambil tertawa paksa. Suelin. Presiden Suelin dari Ice Snow Corporation. Jiao Jiao Liu terkejut. Soal Suelin, si cantik nomor 1 di kota Laut Timur, tentu saja dia tahu. Suelin bukan hanya cantik, tapi dia juga Presiden Ice Snow Corporation, sang ratu bisnis, yang mengubah perusahaan yang hampir bangkrut menjadi perusahaan bernilai ratusan juta. Namun, Jiao Jiao Liu tahu, Lily Feng hanyalah karyawan biasa di perusahaan es dan salju. Bagaimana mungkin Presiden menjadi istri karyawan biasa? Rasanya seperti mimpi. Melihat hati Ruyan Liu yang mati suri, Jiao Jiao Liu tahu, kakak perempuannya pasti sangat menyukai King Feng Li. Tapi sejujurnya, Lily tidak hanya tampan, tetapi juga sangat terampil. Wajar jika perempuan menyukainya. Bukan hanya Ruyan Liu, Jiao Jiao Liu juga sedikit menyukainya. Tapi tentu saja dia tidak akan mengatakan itu kepada adiknya. Kak, kamu menyukai King Feng Li. Kak, kecantikanmu tidak lebih buruk dari Suelin. Perusahaan Liu juga lebih kaya daripada perusahaan es dan salju. Kamu bisa memiliki keberanian untuk mengejar King Feng Li. Jiao Jiao Liu tersenyum, dan mencoba menyemangati kakak perempuannya. Di dunia Jiao Jiao, kalau kamu menyukai seseorang, kejar saja, tidak ada yang perlu ditakutkan. Ruyan Liu memaksakan tawa dan berkata, dia sudah menikah sekarang, menurutmu siapa saudara perempuanmu? Siapa peduli kalau dia sudah menikah? Demi dia, kamu berhenti makan dan jatuh sakit, tapi bagaimana dengan dia, siapa yang tahu di mana dia menikmati kebersamaan dengan gadis manapun, kata Jiao Jiao Liu dengan marah. Sejak konflik antara keduanya terselesaikan, Jiao Jiao menjadi sangat peduli terhadap Ruyan Liu, selalu memikirkannya. Melihat wajah Ruyan Liu yang pucat, Jiao Jiao Liu tampak sangat muram. Di saat yang sama, ia juga sangat marah kepada Li Qingfeng. Sialan, Li Qingfeng, cuma tahu cara menyakiti adikku. Aku nggak akan memaafkanmu, kata Jiao Jiao Liu dengan marah. Li Qingfeng mempertahankan kontrak dengan Liu Corporation dan keluar dari Ice Snow Corporation. Bisnis antara kedua perusahaan tersebut bernilai 100 juta, dan sekaranglah saatnya untuk menagihnya. Sejak perjamuan anggur, Li Qingfeng belum bertemu Ruyan Liu.
Ia tidak tahu bagaimana keadaan Ruyan Liu sekarang, sakit atau sehat. Mengenang Ruyan Liu, yang bisa dirasakan King Feng hanyalah penyesalan. Beberapa hari terakhir ini dia sangat sibuk. Karena harus mengurus Suelin dan merasa kasihan pada Ruyan Liu, dia tidak punya nyali untuk mencarinya. Lagi pula, Lily sudah menikah sekarang, dan istrinya adalah Suelin. Akan aneh jika pergi mencari Ruyan Liu. King Feng Li keluar gedung, menghentikan taksi, dan pergi ke perusahaan Liu. Perusahaan Esno terletak di area ramai Eastern Sea City, jadi mendapatkan taksi cukup mudah. Tak butuh waktu lama untuk tiba di perusahaan Liu. Kembali ke sini lagi, Lily merasa bimbang. Para penjaga perusahaan Liu jelas mengenalnya karena mereka semua melarikan diri dengan panik. Mereka tidak ingin menyinggung iblis itu lagi. Terakhir kali dia datang, para penjaga dipukuli habis-habisan olehnya. Yang di meja depan masih gadis berbintik-bintik itu. Ia mengenakan pakaian kerja biru. Melihat Li Qingfeng masuk, ekspresinya langsung berubah. Mengenai pria di depannya, ia memiliki ingatan yang mendalam. Pria ini sangat kejam. Selain itu, pria ini mengenal Ruyan Liu, dan hubungan mereka cukup dekat. Tuan, ada yang bisa saya bantu, gadis itu menegang dan tergagap. Melihat King Feng Li, ia bahkan tidak bisa bicara dengan jelas. Tugas petugas concierge adalah menyambut calon pelanggan, dan berbicara dengan mereka secara rutin adalah bagian dari keahliannya. Namun, kosakatanya seakan hilang ketika ia melihat Li Qingfeng. Ia sangat takut padanya. Apa aku benar-benar seseram itu? Li Qingfeng mengerutkan kening, melihat tatapan petugas itu, ia merasa tertekan. Apakah Presiden Anda Ruyan Liu ada di sini? Li Qingfeng bertanya. Tidak. Ruyan Liu tidak ada di perusahaan. Tidak. Presiden sudah beberapa hari tidak ke sini, jawab petugas itu. Sudah beberapa hari tidak ke sini. Li Qingfeng bingung. Setahu dia, Ruyan Liu adalah presiden perusahaan bernilai miliaran dolar. Perusahaan itu punya banyak urusan yang harus diurus setiap hari, jadi bagaimana mungkin dia tidak datang bekerja? King Feng Li mengerutkan kening dan bertanya, lalu apakah kamu tahu, kapan Ruyan Liu biasanya datang bekerja? Kalau yang ini, saya juga tidak tahu, jawab petugas itu dengan takut. Yah, melihat wajahmu saja, tentu saja kau tidak tahu apa-apa. Malahan, kurasa aku membuatmu takut. Dengan putus asa, Li Qingfeng keluar dari perusahaan Liu. Sebenarnya, bisnis antara perusahaan es dan salju dan perusahaan Liu dilakukan antara Li Qingfeng dan Liu Ruyan. Jika Li Qingfeng menginginkan uang itu, ia harus mendapatkannya dari Liu Ruyan. Tanpa tanda tangan Li Ruyan, ia tidak akan bisa menerima pembayaran. Ring. Tepat ketika Li Qingfeng keluar dari perusahaan Liu, teleponnya berdering. Ia mengeluarkannya dan melihat Jiao Liu yang menelepon. Dia menjawab dan bertanya, Jiao, ada apa? Brengsek, adikku jadi nggak makan gara-gara kamu dan jatuh sakit. Padahal kamu nggak rencana buat jenguk dia, geram Jiao Liu. Ruyan Liu sakit. Wajah Li Qingfeng berubah, dan hatinya terasa sakit. Bab 268. Ruyan maaf. Jiao, kamu baru saja bilang Ruyan sakit. Apa dia baik-baik saja? King Feng Li bertanya dengan penuh perhatian. Ternyata kamu masih peduli sama adikku, kukira kamu sudah lupa, ejek Jiao Liu di seberang telepon. Mengenai ejekan Jiao Liu, Lily tidak bisa berkata apa-apa. Apa yang bisa ia katakan, semua salahnya. Satu-satunya yang bisa ia lakukan adalah diam. Jiao, di mana Ruyan? Aku akan mengunjunginya. Dia ada di rumah. Baiklah, saya akan segera ke sana. Li Qingshan menutup telepon, menghentikan taksi, dan bergegas ke istana bangsawan. King Feng Li memberi sopir itu uang tambahan 100 yuan, sehingga sopir itu melaju sangat kencang dan tiba dalam waktu yang sangat singkat. Setelah membayar sopir, King Feng Li bergegas menuju villa nomor 14. Dia datang ke villa ini berkali-kali. Setiap kali dia datang, tujuannya adalah untuk berhubungan seks dengan Ruyan Liu, tetapi kali ini dia datang dengan emosi yang rumit. Karena dia ingat betul saat pesta anggur, Suelin mengumumkan hubungannya dengan Lily. Saat itu, Ruyan Liu sangat marah dan pingsan. Setelah sadar, ia langsung memutuskan hubungannya dengan Lily. Putus total, lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Mereka berhubungan seks, mustahil untuk melupakannya sepenuhnya. Guru Li mengatakan kepadanya, di dunia ini, kau boleh mengabaikan semua orang kecuali 2 orang. Wanita yang melahirkanmu, ibumu, dan wanita yang pernah kau tiduri, karena dialah yang memberimu bagian terpenting dari dirinya. Jadi, Lily tidak bisa mengabaikan Ruyan Liu. Itu adalah tanggung jawabnya sebagai seorang pria. Namun, ketika ia tiba di depan villa, ia ragu-ragu.
Jarinya menyentuh pintu beberapa kali, tetapi ia takut untuk mengetuk dan melihat Ruyan Liu. Zi gelombang. Pintu terbuka dari dalam, dan wajah halus Jiao Jiao Liu muncul dan berkata, "Mengapa kamu tidak mengetuk?" King Feng Li menjadi canggung, tidak tahu harus berkata apa. "Haf, semua pria itu jahat," kata Jiao Jiao Liu sambil memelototi Li King Feng. Jelas sekali, dia sangat membencinya. King Feng Li menyentuh hidungnya, tanpa berkata apa-apa dan mengikuti Jiao Jiao Liu ke dalam villa. Ketika Li King Feng memasuki kamar Ruyan Liu, seluruh wajahnya berubah. Ruyan Liu terbaring tak bernyawa di tempat tidur. Sebelumnya, wajahnya tampak segar, tetapi kini pucat pasi. Bukan hanya wajahnya yang pucat, seluruh tubuhnya juga mati, tanpa tanda-tanda kehidupan di matanya. Hati Li King Feng sakit melihat tatapan Ruyan Liu. Ia tahu Ruyan Liu sakit, tapi ia tak menyangka akan separah ini. "Ruyan, apakah kamu merasa sedikit lebih baik sekarang?" tanya King Feng Li dengan penuh perhatian. Melihat King Feng Li, mata Ruyan Liu berbinar, tetapi langsung dipenuhi rasa dingin. Dia berkata tanpa emosi, "Apa yang kamu lakukan di sini?" "Saya di sini untuk menemuimu." "Tidak perlu. Bukankah kamu sudah menikah? Temui Suelinmu." "Ruyan, maafkan aku." Wajah King Feng Li berubah dan dia meminta maaf. Dia tahu dia harus minta maaf kepada gadis di depannya karena gadis itu tidak tahu dia sudah menikah. Jadi, mengapa gadis itu mau berkencan dan bahkan berhubungan seks dengannya? Hanya jika seorang wanita benar-benar jatuh cinta pada seorang pria, barulah dia menyerahkan tubuhnya padanya. Tapi, bisakah semua ini disalahkan pada Li King Feng? Mungkin tidak. Sebelumnya, Suelin sangat dingin. Ia tidak hanya tidak menyukai Lily, tetapi bahkan ingin bercerai. Tentu saja, Lily tidak ingin menghadapi masalah ini, jadi ia mulai menggoda orang lain. Karena Li King Feng seorang pria, wajar saja jika ia harus menjaga bagian bawah tubuhnya. Suelin tidak ingin berinteraksi dengannya, jadi ia hanya bisa melakukannya dengan Ruyan Liu. Namun, yang tidak dipikirkannya adalah bahwa hubungan ini justru membawa terlalu banyak masalah, menghancurkan hati Ruyan Liu. "Maaf. Kenapa kau tidak memberitahuku kalau Suelin adalah istrimu?" Mata Ruyan Liu menjadi dingin karena dia sangat marah. Ya, dia menyukai Li King Feng, sampai-sampai dia rela membiarkan Li King Feng memiliki tubuhnya, tetapi dia membenci Li King Feng karena telah berbohong padanya. Bukan hanya Ruyan Liu, setiap wanita akan membenci pria yang berbohong padanya. "Ruyan, maafkan aku. Kalau kamu marah, tampar saja aku." Li Qingshan datang ke sisi tempat tidur, memberinya kesempatan untuk memukulnya. Ruyan Liu mengulurkan tangannya, siap menamparnya. Tapi ia tak bisa. Ia mencintainya sepenuh hati, bagaimana mungkin ia menyakitinya? "Tidak, tidak." Ruyan Liu mulai menangis. Ia membenci dirinya sendiri, mengapa ia jatuh cinta pada pria ini. Meskipun ia tahu pria ini sudah menikah, ia tetap merasa sedih dan enggan memukulnya. Melihat Ruyan Liu menangis, Li King Feng pun merasa tidak enak. Ia mengulurkan tangannya dan menghapus air mata di wajah Ruyan Liu. Ia tidak tahu harus berkata apa. Biasanya ia tahu persis apa yang harus dikatakan, tetapi ketika dihadapkan dengan emosi, ia merasa tak berdaya. "King Feng Li, apa kau benar-benar laki-laki? Kalau begitu, nikahi saja adikku dan jangan biarkan dia menangis," kata Jiao Jiao Liu kepada King Feng Li. Melihat adiknya menangis, ia merasa sangat sedih. "Apa, menikah dengan Ruyan Liu?" Wajah Li King Feng berubah, ia merasa usulan Jiao Jiao Liu sangat bodoh. "Aku sudah menikah, kau ingin aku menikah dengan Ruyan Liu, bagaimana dengan istriku yang sekarang?" Melihat wajah King Feng Li, Ruyan Liu mulai menangis semakin keras dan berkata, "Kamu tidak mau menikah denganku." Melihat wajah Ruyan Liu, hati Li King Feng hancur. Ia bertanya dengan suara rendah, "Kalau kau bersedia, aku bisa menikah denganmu. Kamu yakin mau menikah denganku? Bagaimana dengan Suelin? Jangan khawatir, kita bisa menikah di negara lain." "Terima kasih, aku senang kamu bersedia menikah denganku." Ruyan Liu berhenti menangis dan berkata dengan suara rendah. Mendengar Li King Feng bersedia menikahinya, ia sangat bahagia. Sangat, sangat bahagia. Tapi, bisakah dia benar-benar menikah dengan Li King Feng? Tentu saja tidak. Ini karena dia adalah tunangan Wang Shaoyang dari Yanjing. Jika dia benar-benar menikah dengan Li King Feng, maka keluarga Wang tidak akan membiarkan Li King Feng pergi. Demi King Feng Li, Ruyan Liu tidak bisa menikah dengannya. Harus diakui, Ruyan Liu adalah wanita yang hebat. Kapanpun, ia selalu memikirkan Li King Feng, tetapi sayangnya Li King Feng tidak menyadari semua hal yang telah ia lakukan untuknya. "Meskipun kamu bersedia menikah denganku, aku tidak bisa menikahimu," kata Ruyan Liu sambil tersenyum pahit. Bab 269
Memasak untuk Ruyan Liu. Mengapa kamu tidak bisa menikah denganku? Tanya King Feng Li dengan bingung. Dia tahu Ruyan Liu menyukainya, tapi kenapa dia tidak bisa menikah dengannya? Ruyan Liu tersenyum pahit, dengan semburat kesedihan di matanya. Dia menggelengkan kepala, tetap diam. Dia tidak ingin memberitahu Li Qingfeng tentang Yanjing Shaoyang Wang karena dia tidak ingin Li Qingfeng khawatir. Menggeram. Perut Ruyan Liu tiba-tiba berbunyi. Ia sangat lapar karena tidak makan selama 2 hari. Mendengar suara perutnya yang berbunyi, Ruyan Liu tersipu malu. Ia merasa malu. Kamu lapar. King Feng Li tertawa. Bagaimana menurutmu? Adikku sudah 2 hari tidak makan, bagaimana mungkin dia tidak lapar? Sebelum Ruyan Liu sempat menjawab, Jiao Jiao Liu telah menegurnya. Dulu dia sangat menyukai King Feng Li, tetapi sekarang demi adiknya, dia mulai mengganggu King Feng Li sebisa mungkin. King Feng Li tahu bahwa Jiao Jiao Liu juga menyukainya, tetapi memikirkan King Feng seperti ini demi adiknya, dia hanya bisa tersenyum canggung. Ruyan, kamu mau makan apa? Aku akan memasaknya untukmu. Saya ingin makan mie telur. Kedengarannya enak, aku akan membuatnya untukmu. King Feng Li tersenyum, menepuk kepala Ruyan Liu, lalu berjalan ke dapur. Mengapa semua gadis suka makan mie telur? Suelin dan Ruyan Liu sangat menyukainya. Pertanyaan ini cukup membingungkan. King Feng Li masuk ke dapur dan mengambil 2 butir telur, mie, dan beberapa bayam. Tentu saja, sebelum mencuci bahan-bahannya, ia sudah mulai merebus air. Setelah mendidih, ia memasukkan mie, telur, dan terakhir bayam, sebelum menambahkan beberapa tetes minyak wijen ke dalam masakannya. Semangkuk mie telur yang lezat kini telah selesai, dan tampilannya sama lezatnya dengan rasanya. Baunya enak sekali. Perut Ruyan Liu berbunyi lagi setelah mencium aroma mie. Ayo, cicipi masakanku. Li Qingshan membawakan mie itu untuk Ruyan Liu dan menyuapinya sendiri. Enak, enak sekali. Ruyan Liu merasa ini semangkuk mie telur terenak yang pernah ia makan, bahkan lebih enak daripada koki hotel bintang 5. Dia menghabiskan mie itu dengan sangat cepat, dan merasa sangat kenyang. Ruyan, apakah mie-ku enak? Baiklah, aku akan memasak untukmu lain kali. King Feng tersenyum. Setelah makan, Ruyan Liu sedikit pulih, dan wajahnya tidak sepucat sebelumnya. Setelah mengobrol cukup lama dengan Ruyan Liu, Li Qingshan bangkit dan pergi karena ia perlu istirahat. Mengenai permintaan uang, Li Qingshan terlalu malu untuk bertanya karena Ruyan Liu sedang sakit. Ia hanya bisa menunggu sampai Ruyan Liu pulih. King Feng Li meninggalkan tempat Ruyan Liu dan kembali ke perusahaan es salju. Tepat saat dia masuk, Xiao Yue Zhang menghentikannya. Saudara Li, apakah kamu berhasil mendapatkan uang dari perusahaan Liu? Tanya Xiao Yue Zhang dengan mata besar dan cerahnya. Belum. Ruyan Liu tidak bekerja hari ini, jadi aku harus menunggu sampai dia kembali, jawab King Feng Li. Oke. Presiden baru saja menanyakanmu, rupanya itu untuk uang perusahaan Liu. Xiao Yue kecil, apakah Presiden menyebutkan sesuatu? Presiden meminta Anda untuk pergi ke kantornya saat Anda kembali. Kedengarannya bagus, saya pergi sekarang. King Feng Li meletakkan kontrak itu kembali ke mejanya dan pergi ke kantor Presiden. Li Qingfeng datang ke kantornya dan masuk. Dia melihat Suelin sedang mengurus sebuah berkas. Harus diakui, pemandangan Suelin saat bekerja sungguh indah. Wajahnya yang rupawan, hidungnya yang mancung, matanya yang hitam, dan kulitnya yang seputih salju sungguh menawan. Sayang, jangan terlalu lelah. King Feng Li datang ke sisi Suelin dan memegang bahunya. Suelin mendongak dan bertanya, apakah kamu bisa mendapatkan uang dari Liu Corporation? Tidak, Ruyan Liu tidak bekerja hari ini. Oke. Kenapa kamu punya aroma parfum wanita? Mustahil. Kau salah menciumnya. Bagaimana mungkin aku bisa mencium aroma parfum wanita? Li Qingfeng menggelengkan kepalanya, menepis kemungkinan itu. Sekarang, dia sangat gugup. Apakah dia mencium bau dari tempat Ruyan Liu? Hidung Suelin terlalu tajam. Kalau bukan parfum wanita, lalu apa? Suelin mengerutkan kening dan menatap King Feng Li. Ini aroma tubuh alamiku. Ya, aroma tubuh alami pria, kata Li Qingfeng dengan wajah datar. Aroma tubuh alami pria. Dasar brengsek. Suelin panik sekali lagi, dipukuli oleh ketidakberdayaan Li Qingshan. Hanya wanita yang punya aroma tubuh, sejak kapan pria juga punya. Tapi karena banyak pekerjaan yang harus diurus, ia terlalu malas untuk berdebat dengan Li Qingfeng. Leherku sakit, pijat aku. Suelin merasakan nyeri di lehernya. Baiklah, biar aku pijat. King Feng Li memegang leher Suelin dan mulai memijat. Keahlian memijat Li Qingfeng sangat tepat. Dalam sekejap, Suelin merasa lebih baik. Ia bahkan memejamkan mata untuk menikmati momen itu.
Saat ini berada di markas besar aliansi neraka di benua macan. Di bawah sebuah rumah besar, seorang lelaki berjubah hitam tengah duduk dengan tenang di kursi hitam. Dia mengenakan topeng hitam, menyembunyikan wajah aslinya. Yang terlihat hanyalah matanya yang sedingin es, penuh dengan niat membunuh. Namanya Ruth, pemimpin 4 asosiasi pembunuh bayaran teratas dunia, Hell Alliance. Viper, apakah kau yakin bisa membunuh Raja Serigala? Tanya Ruth. Yang mulia, jika saya melawannya secara langsung, jelas saya tidak bisa mengalahkannya. Tapi, jika kita bicara soal pembunuhan, maka peluang keberhasilan saya hanya 30%. Bahkan lebih baik lagi, dengan racun, 80%. Kedengarannya bagus, lalu racuni dia. Hadiah Raja Serigala itu senilai 10 miliar dolar AS, jumlah yang sangat besar. Ruth menyeringai. Viper adalah pembunuh bayaran terbaiknya, dan termasuk dalam 3 besar dalam daftar pembunuh bayaran. Ia percaya pada kemampuannya. Yang mulia, saya akan pergi sekarang. Tunggu, kudengar Liga Tengkorak juga sedang bersiap membunuh Lily. Biarkan mereka pergi dulu, dengan begitu kita bisa mengurangi kewaspadaan Raja Serigala. Baik, Yang mulia. Setelah memberi hormat, Viper meninggalkan ruang bawah tanah yang gelap itu. Dunia bawah menjadi gelisah, memunculkan serangkaian pembunuhan yang semuanya ditujukan kepada King Fengli. Bab 270. Hao Luo akan menikah. Waktu berlalu dan dalam sekejap mata sudah waktunya untuk pulang. Tepat ketika King Fengli dan Suelin sampai di lantai pertama, Hao Luo menghentikan mereka. Kakak Li, lusa pernikahanku akan berlangsung. Bisakah kau hadir? Hao Luo menatap Li Qingfeng. Ia sangat ingin Li Qingfeng pergi. Jika sebelumnya, Hao Luo akan sangat percaya diri untuk mengundang Li Li dari Istana Li. Namun, setelah mengetahui bahwa kakak Li adalah suami presiden, ia mulai takut padanya. Suami presiden, pria dari bos perusahaan es dan salju. Melihat mereka berdua selalu membuat Hao Luo tertekan. Lihatlah dia sekarang, hanya karena presiden berdiri di samping King Fengli, Hao Luo bahkan tidak bisa berbicara dengan normal. Fatih, tentu saja aku akan menghadiri pernikahanmu. Bukan hanya itu, aku juga akan menjadi pendampingmu. Kata Li Qingfeng sambil tersenyum. Hao Luo adalah adik laki-lakinya. Tentu saja, Li Qingfeng akan hadir dan menjadi pendampingnya. Kehadirannya akan meningkatkan reputasi Hao Luo. Kakak Li, apakah kamu baru saja mengatakan kamu akan menjadi pendamping priaku? Ya, kamu tidak menginginkannya. Tentu saja, jawab Hao Luo sambil menganggukkan kepalanya dengan marah. Sungguh beruntung kakak Li bersedia menjadi pendampingnya. Mengingat masa lalunya yang buruk dan bagaimana pacarnya meninggalkannya, Lililah yang memberinya posisi sebagai kepala Departemen Keamanan dan secara tidak langsung memberinya kehidupan yang makmur. Mengenai kakak laki-lakinya Li, Hao Luo tidak hanya mengaguminya, dia juga menghargainya. Yo, apakah kamu sudah memesan hotel untuk pernikahannya? Tanya King Fengli. Dia tahu, begitu tahun baru tiba, banyak pasangan akan menikah. Banyak hotel yang mengharuskan reservasi terlebih dahulu. Beberapa bahkan mungkin tidak bisa memesannya karena akan sangat ramai. Mendengar pertanyaan kakak Li tentang hotel, Hao Luo tersenyum, semuanya sudah dipesan. Rencananya akan di restoran River Sin. Lokasinya cukup dekat dengan Ice Snow Corporation, jadi lebih nyaman bagi semua orang untuk makan dan minum. Kedengarannya bagus, aku akan sampai di sana lebih awal. King Fengli melambaikan tangannya dan pergi bersama Suelin. Sejak diumumkannya hubungan mereka, Suelin selalu berangkat dan pulang kerja bersama dengan King Fengli. Sayang, aku juga ingin menghadiri pernikahan Hao Luo, kata Suelin dengan bibir montoknya. Kamu ingin hadir juga? Ya, Hao Luo temanmu. Tentu saja aku harus hadir karena aku istrimu. Anda adalah presiden, apakah Anda tidak akan menunda pekerjaan Anda? Saya presiden, tapi saya juga istrimu. Menghadiri pernikahanmu juga akan meningkatkan reputasimu. Suelin tersenyum. Jelas, Li Qingfeng tidak keberatan Suelin ingin menghadiri pernikahan Hao Luo. Dengan kehadirannya, Hao Luo pasti akan lebih bahagia. Hadiah apa yang harus kuberikan untuk pernikahannya? Tanya King Fengli pada Suelin sambil mengerutkan kening. Dia tidak terlalu mengerti tentang pernikahan, jadi wajar saja dia tidak tahu harus membeli hadiah apa. Karena itulah dia bertanya pada Suelin. Namun, Li Qingfeng bertanya pada orang yang salah karena Suelin juga tidak mengerti apa-apa tentang pernikahan. Meskipun dia membawa surat nikah bersamanya, mereka belum pernah mengadakan pernikahan sebelumnya, jadi wajar saja dia juga tidak tahu harus membeli apa. Oh, Wei Qiao pernah menikah sebelumnya, biar aku tanya padanya. Suelin mengeluarkan ponselnya dan menghubungi nomor sekretaris. Setelah beberapa pertanyaan,
Suelin tahu apa yang harus dibeli, dan menutup telepon. Pernikahan adalah acara besar dalam hidup seseorang, jadi tentu saja banyak barang yang perlu dibeli. Sebagai teman, ada banyak hadiah yang dipertimbangkan. Misalnya, satu set teh, peralatan kecil, atau kristal memori. Setelah beberapa diskusi antara Suelin dan King Fengli, mereka memutuskan untuk membeli satu set teh sebagai hadiah untuk Hao Luo. Tentu saja, hadiah hanyalah hadiah. Pada hari pernikahan, honorarium harus diberikan, tetapi mereka belum memutuskan jumlahnya. Dengan King Fengli yang mengendarai BMW, mereka pergi ke Walmart. Sebagai jaringan supermarket retail terbesar, Walmart menyediakan beraneka ragam peralatan minum teh. Ada berbagai macam peralatan minum teh. Teko Yixing, teko porselen sianida, teko porselen putih, teko porselen hitam, teko pelangi, teko kaca, dan lain-lain. Tentu saja, harga set-set ini cukup bervariasi, mulai dari beberapa ribu hingga puluhan yuan. Hal ini terutama ditentukan oleh bahan, pengerjaan, dan gayanya. Panduan pembelian set teh ini ditulis oleh seorang gadis berusia 20-an. Sangat fasih, hanya dalam waktu singkat ia memperkenalkan segala hal tentang teko. Tentu saja, gadis itu punya gambaran yang jelas tentang pelanggan seperti apa mereka. Dari penampilan Suelin yang menawan, penampilannya, dan pakaian bermerek desainernya, dia tahu bahwa Suelin sangat kaya dan karena itulah dia terus menyarankan teko Yixing termahal kepada Suelin. Cantik, kukatakan padamu, teko Yixing adalah yang terbaik di kelasnya. Menggunakan teko Yixing untuk minum teh dapat mempertahankan rasa teh alami dan manfaatnya. Selain itu, teko ini sangat mudah dibersihkan, tidak mudah pecah, dan kualitasnya dijamin bagus. Gadis kecil itu menjelaskan semua detail mengenai teko tersebut. Lily mengangguk. Ia tahu apa yang dikatakan gadis itu benar. Teko Yixing memang punya kelebihan, tapi ia sedikit melebih-lebihkannya. Wajar saja, mengingat ia melebih-lebihkan demi menjual set itu. Hao Luo akan menikah, Li Qingfeng jelas tidak bisa memberikan hadiah semurah itu. Itu akan menurunkan reputasinya. Li dan Suelin akhirnya memutuskan untuk membeli satu set. Harga aslinya sedikit lebih dari 2.000, tetapi karena tahun baru dan sedang diskon, harga akhirnya adalah 1.888, demi keberuntungan 1.888 berarti keberuntungan di Tiongkok. Li Lifeng tahu banyak tentang barang antik, jadi ia tahu bahwa set ini benar-benar dari Yixin, dan harganya pasti sepadan. Ada banyak teko Yixing yang lebih murah di pasaran, tetapi kebanyakan palsu. Teko-teko palsu itu terbuat dari bahan lain, tetapi mereka menamakannya teko Yixing. Setelah membeli teko, mereka membeli beberapa sayuran dan daging. Karena tidak ada makanan tersisa di rumah, mereka terpaksa membeli beberapa. Mereka membeli berbagai macam makanan, tomat, kentang, paprika, brokoli, ayam, bebek, ikan, babi, sapi, dan udang. Setelah selesai berbelanja, mereka berkendara pulang. Waktu sudah menunjukkan pukul 20. Karena musim dingin, langit menjadi gelap, hanya lampu-lampu di pinggir jalan yang bersinar. Setelah memarkir mobil, King Fengli berjalan kembali ke villa ke-13 bersama Suelin dan belanjaan mereka. Kenapa lampu ruang tamu menyala? Suelin belum membuka pintu, dan bingung kenapa lampunya menyala. Apakah kamu mematikan lampu di pagi hari ketika kita pergi? Tanya Suelin. Ya, setiap kali aku pergi, aku akan mematikannya, jawab King Feng. Aneh, kalau kamu mematikannya, kenapa sekarang menyala? Suelin bingung. Saat mereka pergi lampunya mati, tetapi ketika kembali lampunya sudah menyala. King Fengli merasa gelisah. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.